kita berangkat dari rumah untuk menafkahi istri dan anak, Mas. Kita tidak menghiraukan bau busuk apapun. Terkadang kita di tempat sampah itu kita makan sisa makanan yang terbuang, Mas. Dengan dikerumunin lalat, kerumunin bangkai-bangkai, dimakan, kita makan di situ, Mas, karena untuk bertahan hidup. Kita menemukan segala macam uang, sudah jelas ya, uang kayak barang berharga, emas. Terkadang pun ada kita menemukan, kan itu pembuangan sampah itu ada mungkin dari rumah sakit, ada dari mal-mal gitu. Kita sering menemukan ya mungkin yang aborsi, potongan tubuh manusia juga dari bayi. Itu ada beberapa anggota tubuh yang ditemukan dalam keadaan rusak parah. Kena beku, yang paling kita ambil tangannya lepas, Mas, karena matang gitu. Artinya jenazah ini terkena gas panas. Ya, tumpukan sampah tadi. Jadi kayak kena presto. Kayak presto. Diambil copot. Betul. Ada yang tadi dibilang organ tubuh kepalanya ada, Mas. Tidak utuh semua. Dan menurut Bapak, apakah ini semua bisa ditemukan saat proses evakuasi itu dari jenazah-jenazah yang tertimbun? Tidak mungkin. Nggak mungkin ketemu semua ya. Ini banyak korban manusia yang tertimbun sampah yang tidak bisa ditemukan. Itu mungkin ratusan yang belum terambil dari tumpukan sampah itu, Mas. Mungkin hanya setengahnya yang ketemu ya? Setengah aja. Terutama yang satu kampung Cilimus itu. Kalau yang pendatang kayaknya tidak ada. Bahkan tidak dicari. Bahkan tidak dicari. Artinya masih ada ratusan jasad di dalam sana. Di dalam tumpukan sampah. Yang sampai hari ini masih seperti itu. Seperti itu. Dirasa belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari produk timbangan dari bawah belum sampai kuat belum. Jadi di sini ada Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini Jajah Malam sedang berada di seputaran wilayah Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Tujuan kita ke sini adalah mengungkap salah satu kisah ya, salah satu kisah yang pernah terjadi. Ini bisa dibilang tragedi ya, karena sudah melibatkan hilangnya nyawa ratusan orang, yang mungkin banyak orang nggak tahu. Kisah ini bisa dibilang sebenarnya tragedi yang bukan merupakan bencana alam, tapi akibat ulah kelalaian manusia. Lo pengen tahu kan kisah seperti apa? Langsung aja hubungkan dengan Mang siapa ini? Terima kasih, Mas. Dengan Mang Karna alias Mang Kardun. Sehat Mang Karna? Alhamdulillah sehat. Mang Karna, terima kasih ya sudah mau mengisi ini di acara Jajah Malam. Dan terus terang kita di sini akan coba untuk mengulik sebuah kisah yang pernah terjadi. Saya pernah mendengarkan di Bandung ini dulu ada peristiwa yang mengakibatkan ratusan nyawa mati sia-sia ya. Betul. Akibat ya kelalaian lah bisa dibilang. Ya kalau boleh tahu kisi-kisinya itu tahun berapa, Mang, saat kejadiannya? Itu sekitar tahun 2005. Itu korban jiwanya perkiraan Mang Karna sekitar? Itu korban jiwanya yang satu kampung itu hampir kurang lebih 150 jiwa. Satu kampung itu? Satu kampung itu, belum yang pendatang, yang tanpa identitas, yang mencari rezeki di situ di tempat sampah. Mungkin bisa mencapai 2 kali lipatnya ya? Betul, betul. Oke, kita tahan dulu Mang. Lu pengen tahu kisahnya kayak gimana? Langsung aja Mang Karna bercerita tanpa gue potong lagi. Kang Karna adalah warga asli Jawa Barat, tepatnya Lewi Gajah Bandung, yang akan menceritakan kisah bersejarah yang merenggut ratusan nyawa di tempat pembuangan sampah Lewi Gajah beserta kehidupan mereka di sana yang tidak pernah diperhatikan oleh negara dan tidak ada hukum yang menjamah di tengah
Kebetulan waktu tahun sekitar 80-an, Mang di tempat-tempat pembuangan sampah itu Ya. pernah jadi pemulung. Oh gitu. Pernah jadi pemulung. Pembuangan TPA akhir di Leuwi Gajah itu dari tahun 75-an. Dari itu tahun 75-an, Mang saat itu usia SMP, usia mungkin 15-16 tahun. Kebetulan Mang pernah terjun langsung di tempat pembuangan sampah itu mencari rezeki mengepul untuk menjual ke pengepul ke bandar. Karena dari seluruh kota Bandung, kota Cimahi itu mobil yang mengangkut sampah dibuangnya ke TPA Leuwi Gajah. Ya kita ngambil apa yang kita bisa jual. Kayak plastik, kayak pecahan, beling, segala macam lah jenis rongsokan yang kita ambil di situ, yang kita bisa jual di situ, Mas. Oke. Iya. Di situ itu sampah mungkin 20 tahun atau 30 tahun lebih dibuang ke situ hingga menjadi bukit. Menjadi bukit, di bawah tumpukan sampah itu ada kampung yang namanya Kampung Cilemu sama Kampung Pojok. Posisi kampung di bawah bukit Tumpukan sampah. bukit sampah mungkin ketinggian 30 kaki lah tingginya. Itu Mas. Makanya kita yang kita ambil itu yang kita bisa jual. Tapi untuk pengelolaan sampahnya itu sama sekali tidak ada. Tidak ada pengolahan sampah yang dilakukan oleh kepemerintahan setempat, Mas. Oh gitu. Ya. Dan itu artinya yang di situ itu warga Bandung aja atau ada warga luar yang ikut mencari sampah di situ? Banyak, Mas. Di situ Kampung Cilemu sudah jelas tiap hari kesehariannya itu mengambil sampahnya dari sana, dan juga ada orang-orang yang dari luar juga bikin gubuk-gubuk kecil yang mungkin tanpa ada pendataan. Bebas saja ke sana siapa yang datang, siapa yang mau datang dan pergi juga, itu tidak ada Aturan. Tidak ada aturan. Artinya orang bisa masuk ke sana, langsung bikin gubuk, langsung ikut nyari sampah. Betul, betul. Kemungkinan bisa ada dong, artinya orang-orang yang mungkin bermasalah ya, artinya Betul. bermasalah dengan hukum lari ke sana. Betul. Betul. Bisa aja terjadi mungkin yang buronan atau apapun lari ke sana yang mungkin dibilang amannya aman. Dikatakannya aman, tidak mungkin pihak yang berwajib bisa mencari ke dalam tempat lingkungan sampah, karena luas sekali itu, mungkin ada beberapa hektar di tempat sampah itu. Lagian kan susah karena orang yang nyari sampah di sini itu mukanya semua tertutup. Oh, pakai masker Pakai topi. Jadi kadang-kadang kita aja dengan teman sendiri kadang-kadang tidak kenal, apalagi dengan orang luar. Belum lagi ditambah faktor baunya sampah itu sendiri. Baunya sampah. Kalau kita sih sudah terbiasa. Yang penting kita bisa mengais rezeki di situ. Karena kehidupan di sampah mungkin cukup keras juga, Mas. Kenapa tuh? Ya, dibilang kerasnya di situ mungkin ada orang mabuk judi atau apapun, itu tidak ada aturan atau pelanggaran. Karena ibaratnya tidak tersentuh hukum lah. Tidak tersentuh hukum. Kan kita ngalamin gitu, Mas ya. Kayak di tempat sampah gitu kita menemukan segala macam uang, sudah jelas ya uang, kayak barang berharga emas. Terkadang pun ada kita menemukan, kan itu pembuangan sampah itu ada mungkin dari rumah sakit, ada dari mal-mal gitu. Kita sering menemukan ya mungkin yang aborsi, potongan tubuh manusia juga dari bayi. Kita mau ngelapor kemana? Malah kalau kita melapor malah jadi mungkin itu kita jadi pelaku, bisa aja dikatakan. Atau direpotkan jadi saksi lah atau segala macam. Oh betul. Gitu. Artinya di saat di sana mengais sampah itu menemukannya, maaf, janin-janin itu luar biasa.
hal biasa. Atau potongan tubuh? Potongan tubuh yang mungkin dari rumah sakit, kayak diamputasi seperti apapun, itu kadang-kadang kaki, tangan sering kita menemukan. Mungkin rumah sakit nakal yang nggak sesuai peraturan, Betul. dibuang ke situ karena dia nggak mau keluar duit banyak. Betul, aman udah ke sana. Karena begitu turun dari mobil yang ngangkut sampah, dorong sama doser itu, ya sudah tercampur dengan sampah. Gitu, Mas. Bener-bener ini banget ya, maksudnya di situ udah nggak bisa dilacak karena semua sampah udah campur baur. Betul. Di bulldozer artinya nggak bisa, ini punya siapa udah nggak ketahuan. Yang tadi dibilang kehidupan di sampah keras itu, kita jadi pemulung nih, Mas ya. Kita kan hasil dari mulung ini kita jual. Di situ ada beberapa bandar yang bandar plastik, bandar segala macam lah, dari kaleng. Misalkan kita menjual nih ke bandar ini dengan harga per kilo 200. Nah, antara bandar sama bandar sana itu, bandar A ke bandar B, terkadang kita ditawarin sama bandar B. Udah ke saya aja jualnya. Lebih tinggi? Lebih tinggi, misalkan di sini 200, ke sana 2,5. Kita pasti kan lari ke mana yang gede ya? Yang gede. Nah, dari situ pasti akan terjadi konflik. Kenapa kamu jual ke sana? Karena di sana lebih tinggi, besar. Nah, akhirnya antara bandar sama bandar itulah jadilah berantem, keributan, jadilah berantem. Keras, Mas, kalau dibilang untuk di sampah itu ya lebih keras. Jadi karena ada perputaran uang. Perputaran uang. Gitu. Karena hari itu kita dapat, hari itu kita bisa jual. Gitu. Iya. Sedih nggak sedih sih, Mas, kalau kita jadi pemulung tuh, Mas ya. Kita sudah jelas di sampah itu kotor, bau. Kita sudah tidak jadi rintangan. Sudah tidak jadi rintangan, kita berangkat dari rumah untuk menafkahi istri dan anak, Mas. Kita tidak menghiraukan bau busuk apapun. Terkadang kita di tempat sampah itu, kita makan sisa makanan yang terbuang, Mas. Dengan dikerumunin lalat, kerumunin bangkai-bangkai. Dimakan, kita makan di situ, Mas, karena untuk bertahan hidup. Kita mengais rezeki karena di tempat seperti itu, ya kalau dibilang sedih ya sedih, Mas. Tapi tidak ada pilihan lain waktu itu, kita masih posisinya nganggur susah kerja. Makanya kita merasakan untuk orang yang di sana, Mas ya. Kita orang kecil waktu itu, dia sudah memikirkan bahwa di situ apa yang kita makan, kotoran seperti apapun, kita hanya bisa berpasrah aja. Mudah-mudahan dihindarkan dari penyakit. Alhamdulillah, Mas, saya mungkin ada 3 tahun di situ. Makan bersama lalat-lalat mungkin sebesar tangan ini, Mas. Dengan tumpuk-tumpukan bangkai di situ. Seperti itu, Mas. Yang penting kita bertahan hidup. Bertahan hidup, mencari rezeki di situ, anak dan istri kita bisa makan. Dan itu halal ya? Halal, Mas. Untuk kejadian yang di sampah itu, yang berantem seperti apapun, kita tidak menghiraukan kesal. Yang kita dalam pikiran kita dapat uang, kita dapat makan. Itu aja mungkin, Mas, kehidupan di sampah. Kalau dibilang sedih, kalau mungkin dibilang jijik, ya seperti itu, Mas. Antara jijik dan sedih itu udah saya rasakan, Mas. Kadang nggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain yang kita alami waktu kita berada di posisi tempat pembuangan air sampah TPK Lewi Gajah ini. Iya. Dan selama Mamang di sana itu, tadi kan disebut kadang menemukan, ya maaf ya, janin aborsi, potongan tubuh manusia. Ada apa lagi, bisa kayak entah obat-obatan terlarang atau apa, itu masih suka ada juga, Bang? Ada. Terkadang mungkin di tempat sampah tadi dibilang karena dari kota mungkin banyak narkoba yang dikejar, mereka sempat buang ke tempat tumpukan sampah hingga ditarik sama mobil sampah.
tempat sampah kita temukan. Udah saya pernah ngalamin menemukan obat terlarang, menemukan segala macam aja mas, potongan-potongan manusia yang mungkin bayi dari rumah sakit. Itu udah jadi hal biasa. Kalau kita untuk mayat manusia, kita nggak bisa berbuat apa-apa, paling hanya untuk dibiarkan saja. Karena kita melapor ke siapapun, mungkin takutnya ya malah kita yang jadi tersangka. Kita yang susah. Iya. Gitu. Nah, artinya di situ itu benar-benar udah seperti itu ya, nggak bisa dibilang nggak ada hukum yang menyamar ke dalam. Dan kalaupun ada misalnya polisi melakukan pencarian nih ke situ, itu apakah mereka datang terus ikut nyari ke dalam atau seperti apa saat itu? Tidak, yang pernah kita alamin yang mungkin polisi atau mungkin pemerintahan ya hanya di area depan aja, area depan kantor. Untuk langsung ke area tempat pembuangan sampah itu hal nggak mungkin karena bau dan kotornya tadi. Nggak akan mau mereka. Nggak akan mau itu mas. Dan itu kalau boleh tahu luasnya berapa hektar gitu? Itu mungkin ada sekitar 5 hektaran itu. Besar, 5 hektar, besar sekali itu tempat pembuangan sampah itu. Lebar dan panjang gitu, antara 5 hektaran itu. Yang tumpukan sampah itu sampai 50 meter gitu, saya tadi mau bilang. Betul, betul. Ketinggiannya itu. Jadi tumpukan sampah itu di bawahnya itu perkampungan antara Cilimus dan Pojok. Sampah itu di atas. Mungkin dibilang ketinggiannya hampir 50 meter. Hampir 50 meter. Tuh. Sampah itu kalau lama-kelamaan di bawahnya itu kan mengandung bahan kimia. Mengandung bahan kimia. Kita pernah sama teman ya, kita ngambil pipa sepanjang 4 meter. Kita masukin ke bawah. Oh, disodok? Oh, disodok terus ke bawah. Terus kita nyalain itu keluar api. Keluar api, bahkan kita bisa masak di situ. Bisa masak di situ karena mengandung itu tadi mengandung gas dan mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya gitu karena sudah menjadi endapan gas berarti dalamnya. Di dalam itu mengandung ya endapan gas. Kayaknya kalau di bawah tanah tumpukan sampah itu kayaknya udah jadi lumpur karena panasnya tanah itu yang tertimbun sampah itu, jadi tanah di dalam itu hancur. Mateng. Gitu. Akibat puluhan tahun tuh ya? Akibat puluhan tahun. Jadi area lokasi tempat pembuangan air sampah itu di antara ini bukit. Bukit namanya Gunung Panjang. Yang di sini Bukit Cirende. Di atasnya juga bukit juga. Jadi area sampah itu di antara bawahnya itu Kampung Cilimus, yang di sini Kampung Pojok. Jadi sampah itu dibuang dari atas, ditarik sampai ke bawah Kampung Cilimus dan Pojok ini. Jadi di tengah-tengah gunung. Ini gunung, ini gunung, ini gunung. Jadi kesini itu kosong. Jadi sampah itu area lokasinya itu di tengah-tengah bukit mas. Tengah-tengah bukit. Jadi ini gunung, ini gunung, ini gunung. Di bawahnya itu Kampung Cilimus, ini Kampung Pojok. Bisa dibilang jadinya tersembunyi lah ini. Tersembunyi. Oke. Iya. Jadi sampah itu areanya seperti itu. Makanya memang itu pemerintahan dulu juga sudah menghimbau. Sudah menghimbau bahwa ini adalah bom waktu. Akan terjadi bencana longsor. Karena dilihat dari situasi, ini kampung ini sudah terancam. Gitu mas. Jadi makanya mereka kenapa tidak bisa pindah dari sana? Karena mereka mengais rezekinya di situ. Jadi dari rumah ke tempat sampah itu, tempat pembuangan itu tidak jauh. Jadi mereka tidak memikirkan untuk
terjadinya ini akan longsor atau seperti apa. Karena sudah nyari duit depan mata, bisa Betul. dijual di tempat. Betul. Kalau pindah kan udah mikir lagi transportasi, Betul. keluar duit lagi. Bahkan di kampung sana itu rumah depan belakang juga ditumpuk-tumpukin rongsokan. Jadi kayak punya gudang sendiri. Seperti itu, rumah pun dibikin gudang. Oke. Hanya kalau kita masuk ke kampung Cilimus ke pojok ini, mereka itu sudah dipenuhi dengan tumpukan sampah yang tadi diambil dari pembuangan di atas mereka. Misalnya si A ngumpulin botol aqua nih. Tuh. Botol semua. Iya. Nanti ntar yang bos-bosnya nih datang untuk bayar langsung. Untuk bayar diangkut. langsung, betul. Karena banyak barang yang berharga kalau yang dibawa ke rumah itu kayak apa, aluminium, itu kan besi, itu kan mereka pasti dibawanya di depan-depan rumah atau di belakang-belakang rumah. Jadi mereka tidak, yang tadi diceritakan kenapa mereka tidak memikirkan apakah ini longsor atau enggak, karena mereka berpikirnya ya tadi Mas, ngambilnya dekat, Iya. menyimpannya dekat, nanti datang bandar yang ngejual, seperti itulah Mas. Artinya saat itu pemerintah hanya sebatas menghimbau aja. Menghimbau aja. Nggak ada ketegasan ya. Iya, kalau memberikan peringatan itu udah beberapa kali bahwa kampung Cilimus ini untuk dipindahkan, semua kampung ini mau dipindahkan ke yang sudah disediakan pemerintah. Direlokasi lah. Betul. Karena yang tadi warga alasannya kenapa mereka tidak mau. Karena itu mengais rezekinya benar-benar dekat dan gampang. Seperti itu. Nah, akhirnya tragedi ini sendiri, Mang, kalau boleh tahu. Ini kejadiannya tolong diceritain seperti apa dan jam berapa dan bagaimana. Kejadiannya itu pas tengah malam, bukan tengah malam, pagi ya, jam 1:30. Jam 1:30. Sebelum kejadian ini, selama 1 minggu ini tidak berhenti hujan, Mas. Selama seminggu tiap hari hujan. Tiap hari hujan, tiap hari hujan. Nah, tumpukan sampah yang tadi sudah meninggi, karena dengan mungkin air juga yang dari air hujan ini berat. Air hujan ini berat, hingga bebannya semakin berat dengan tumpukan sampah, bawahnya sudah menjadi lumpur. Jadi akhirnya waktu itu jam 1:30 terjadi Mas ledakan. Ledakan. Karena di situ kan ada arus listrik juga. Ada arus listrik. Kan warga ada di situ kan ada listrik juga ya, yang tiang-tiang gitu. Iya. Ada arus listrik, mungkin tembok juga. Itu 1:30 sampai kedengaran ke tempat yang kita lagi duduk di sini. 1:30 tuh kayak perang gitu Mas. Kayak gimana ya, kayak bunyi-bunyi gitu segala macam. Dikiranya mereka semua yang terdekat ini mungkin latihan TNI. Iya, karena di sini kebetulan di dekat ini ada Jajar. Pusdikopassus juga. Begitu rame-rame, sampah longsor. Jadi tumpukan sampah tadi jalan. Perpindahannya dari tumpukan sampah itu hampir 200 sampai 300 meter, menghantam semua perkampungan Cilimus di sana. Tertutup semua itu Mas. Beberapa rumah dan beberapa jiwa. Itu kejadiannya hampir 1:30 pagi. Di saat orang tertidur lelap. Di saat orang tertidur lelap. Gitu Mas. Kejadiannya itu karena tadilah beban sampah yang puluhan tahun yang tidak dikelola, datang diguyur hujan selama seminggu, jadi air tergenang di tumpukan sampah itu. Dia berat dengan air sampah, larilah, memakanlah kampung Cilimus tadi dengan pojok. Artinya ini bukan hanya sampah, sudah ada lumpur yang sudah Di bawahnya yang sudah jadi lumpur. Karena tadi yang dibilang mengandung gas. lumpur matang lah ini ya. Lumpur matang. Oke. Nah saat kejadian itu kan diawali dengan ledakan. Ledakan artinya ini kan mungkin ada dari gas itu sendiri menimbulkan ledakan ya, percikan, menjadikan ledakan. Nah setelah itu bergeser, Mamang sendiri saat mendengar itu, abis itu Mamang ngapain? Kita lari dari rumah. Kita dari rumah
kan nggak jauh di belakang ini kejadian di gunung ini. Kita semua warga melihat dari kejauhan ada jerit tangis, Mas. Bayangkan jam 2 pagi. Ada yang masih sempat menyelamatkan diri. Ada yang mungkin lari dengan telanjang. Yang lari pakai segala macam. Itu mereka yang sempat menyelamatkan. Karena tahu ada teriakan longsor, longsor. Jadi mereka ada yang naik ke gunung. Itu hampir setengah jam kejadiannya. Longsor itu, perpindahan sampah itu. Setengah jam gitu bergerak? Setengah jam bergerak. Oke. Sampai ya itu sampai di berhentinya karena tumpukan sampah ini panjang. Sampai berhenti, baru di situ. Semua warga desa Batu Jejar Timur dari jam 2 itu sampai jam 6 kita semua ke lokasi melihat kampung itu habis semua, Mas. Terbayang ya, dengan tumpukan sampah tadi, orang yang lagi tidur, mungkin ada bayi di situ, ada seperti apapun, tenggelam semua, Mas. Kena tumpukan sampah. Kita hanya bisa menangis karena di situ kita ada teman, ada saudara, Mas. Keluarga. Iya, kejadian itu mengerikan, Mas. Karena yang kita bikin sedihnya, Mas, orang lagi tidur, tertimbun sampah yang benar-benar mengandung gas panas, baunya menimbun manusia, Mas, yang ada di kampung Cilebus ini. Kita semua hanya bisa mencucurkan air mata, Mas. Siapa aja yang jadi korban di situ? Sudah jelas satu kampung itu mereka lenyap kayak di. Wah, terlalu sedih, Mas, kalau kita mengingat. Iya, iya. Dari jam 2 pagi kita ngelihat, semua yang ngelihat hanya menatap tumpukan sampah aja. Di bawahnya mungkin ada tumpukan manusia yang tertimbun dengan sampah. Iya. Itu pas Mamang datang itu berarti sampahnya itu pun udah panas ya? Sudah panas, Mas. Dengan air yang di bawah keluar itu panas juga, Mas. Airnya pun panas? Panas, Mas. Karena tadi kan mengandung gas. Mengandung gas itu. Nah itu berarti proses evakuasinya sendiri gimana tuh? Kan berarti saat jam 2 itu kan semua datang, berarti menyelamatkan sebisanya dong? Sebisanya, Mas. Belum ada evakuasi, Mas, ya. Karena kita kan memerlukan alat berat juga. Semua dari pihak desa terkait yang terdekat di sini, dari pihak kecamatan. Kita menunggu pagi, Mas. Menunggu pagi? Menunggu pagi. Semua di situ, Mas, mungkin lautan tangisan, Mas. Karena itu, Mas, berapa orang yang tertimbun dengan sampah itu. Iya, iya. Kita hanya bisa menatap, Mas. Hanya bisa menangis, tidak bisa apa-apa. Ada yang menyelamatkan, dia teriak-teriak. Anak saya, suami saya. Itu mungkin yang mereka sempat lari. Kalau kita dengan teman satu kampung di sini, hanya bisa menatap aja, Mas, dengan tangisan. Kenapa ada kejadian seperti ini? Iya, iya. Dan itu malam itu sendiri masih ada beberapa yang mungkin selamat dalam keadaan hidup ya? Betul. Nah, menjelang paginya itu gimana di saat sudah ada koordinasi dengan aparat Pemda dan segala macam, itu akhirnya alat berat datang? Proses evakuasi dilaksanakan jam 8, Mas. Dengan alat berat, beku, doser. Dibantu dengan sukarelawan. Bukan disaksikannya, mereka ikut berduka. Itu kejadiannya, Mas, ya. Kalau kita ingat, alat berat satu persatu berdatangan mengevakuasi mayat. Itu ada beberapa anggota tubuh yang ditemukan dalam keadaan rusak parah. Kena beku, yang paling kita ambil tangannya lepas, Mas, karena matang gitu. Artinya jenazah ini terkena gas panas. Ya, tumpukan sampah tadi. Jadi kayak kena presto. Kayak presto, Mas. Diambil copot. Betul. Ada yang tadi dibilang
organ tubuh kepalanya nggak ada, Mas. Tidak utuh semua. Karena beberapa jam, mungkin dari jam 2 sampai jam 8, 6 jam Mas. 6 jam evakuasi itu tidak ada yang utuh sama sekali. Ngeri ya, Mas. Mungkin kalau Mas menyaksikan seperti ini, yakin nggak akan kuat, Mas. Dengan tetesan air mata. Kenapa? Ya itu tadi, manusia tertimbun sampah. Begitu ada alat berat, proses pencariannya, mereka tidak utuh semua. Hancur. Dan itu kalau boleh tahu, yang berhasil ditemukan itu kurang lebih berapa jasad itu? Itu kurang lebih kalau yang dataan Kampung Cilimus itu sekitar 150-an. Itu pun ada yang masih belum ditemukan. Itu yang warga Cilimus asli? Warga Cilimus asli. Nah, yang pendatang tanpa biodata ini gimana tuh? Itu mungkin dibiarkan, Mas. Kalau mungkin ada yang terambil juga, sudah tidak dikenal lagi wajahnya. Bahkan orang Cilimus pun mungkin dari wajah-wajahnya hampir sudah tidak dikenali lagi, karena udah hancur. Apalagi kalau orang luar yang datang ke situ, yang bikin tadi gubuk-gubuk di bawah, tumpukan sampah, itu mereka tertimbun. Tidak sama sekali, mungkin tidak ada proses pencarian karena tidak ada laporan. Kecuali ada laporan mungkin dari pihak luar yang anaknya di situ atau mungkin bapaknya di situ. Dan kita cari penduduk asli Cilimus di situ. Selama berapa lama itu proses pencariannya, Pak? Itu hampir 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Karena tidak waktu hari itu langsung ditemukan semua. Karena susah. Susahnya yaitu mayatnya di bawah hampir 5 meter atau 10 meter tertimbun. Pengerukannya hampir 2 minggu itu proses pencarian. Artinya ini dikumpulkannya pun sudah berupa potongan-potongan. Potongan-potongan. Ini pemakamannya apakah ini jadinya massal atau seperti apa? Ada yang massal, ada yang juga di makam keluarga juga. Kalau yang masih bisa dikenali, ini keluarga. Di keluarga. Tapi kalau yang sudah berupa potongan nggak ketahuan siapa, mungkin massal ya? Ya, massal. Dan menurut Bapak, apakah ini semua bisa ditemukan saat proses evakuasi itu dari jenazah-jenazah yang tertimbun? Tidak mungkin. Nggak mungkin ketemu semua ya? Ini banyak korban manusia yang tertimbun sampah yang tidak bisa ditemukan. Itu mungkin ratusan yang belum terambil dari tumpukan sampah itu, Mas. Mungkin hanya setengahnya yang ketemu ya? Setengahnya. Terutama yang satu kampung Cilimus itu. Kalau yang pendatang kayaknya tidak ada. Bahkan tidak dicari. Bahkan tidak dicari. Artinya masih ada ratusan jasad di dalam sana. Di dalam tumpukan sampah. Yang sampai hari ini masih seperti itu. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan saya, Mas. Kalau itu kan bisa dibilang di era itu berarti sampah ini dari seputaran Jawa Barat ini ditumpuk di sana aja tanpa ada solusi. Bandung, Mas. Kota Bandung. Bandung, iya. Kota Bandung. Bandung Cimahi lah ya. Betul. Bandung Cimahi ditumpuk di sana tanpa ada solusi akan diapakan sampai akhirnya jadi tumpuk jadi bukit. Betul. Nah, setelah kejadian itu, apakah itu masih dibuang ke sana lagi atau sudah dipindahkan ke tempat lain? Kalau dari udah 1 tahun ke belakang, sampah yang longsor ini sudah tidak ada ngebuang ke sini. 1 tahun ke belakang pas kapan nih? Pas setelah kejadian itu? Ya, setelah kejadian itu Langsung ditutup? langsung ditutup. Tidak ada pembuangan lagi di TPA Lewi Gajah ini. Dipindah ke daerah Raja Mandala, Cicabe. Nah, apakah di Cicabe ini lebih apa ya, bisa dibilang lebih dikelola lah. Misalnya sampahnya ini akan diapakan dan seperti apa sehingga tidak menjadi yang seperti di sebelumnya. Betul, Mas. Dengan tindakan-tindakan yang kita dapat untuk sekarang, Mas ya, pemerintahan alhamdulillah masing-masing desa ataupun RW sekarang sudah ada pengelolaan sampah.
Kalau yang kejadian longsor ini dulu tidak ada sama sekali proses pengolahan. Semua sampah ditumpuk di situ, yang bisa diambilnya mungkin sedikit, yang bisa dijual, kebanyakannya sampahnya semakin menumpuk, semakin numpuk. Kalau untuk saat ini, sekarang ini, alhamdulillah pemerintah mengadakan pengomposan, pengolahan sampah. Jadi sampahnya kayak plastik-plastik. Sampah keluarga dan sampah plastik dipisah. Udah lebih tertata rapi ya. Karena mungkin di era tahun 2005 itu sendiri ya mungkin masih semrawut ya. Semrawut sekali Mas, tidak ada pengolahan sama sekali. Pokoknya sampah itu dibuang, ditumpuk yang tadi dibilang sudah tinggi seperti gunung. Makanya kejadiannya terjadilah longsor sampah. Dan andaikan saat itu Pemprov Jawa Barat lebih tegas terhadap para pemukim ini, mungkin nggak sebanyak itu korbannya ya. Betul, betul. Karena mereka hanya menghimbau tapi nggak ada yang namanya, harusnya kan kalau memang sudah himbauan 3 kali nggak ini, relokasi paksa ya kan. Harusnya seperti itu. Ya ini buat pelajaran juga ya, mudah-mudahan pemerintahan Jawa Barat kedepannya lebih baik lagi ya. Betul. Terutama sekarang mungkin Kang Deddy Mulyadi ini mudah-mudahan lebih baik lah dari yang sebelumnya ya. Betul. Jadi kejadian sampah ini mudah-mudahan jangan terulang. Jangan terulang lagi, benar. 2005 ini sampah ini benar-benar ya itu dibilang musuh. Betul saja. Tahun 2005 kejadian sampah ini benar-benar musuh. Warga di sini sampai menelan korban jiwa. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang terjadi ini jangan pernah terulang lagi, Mang ya. Betul, betul. Dan pelajarannya juga banyak nih dari yang Mama bilang tadi tentang tidak jelasnya ujungnya sampah ini mau diapakan, mau seperti apa. Campur aduknya ada limbah rumah sakit, ada segala macamnya. Orang juga mau dikomposin, ada plastik, ada apa ya kan, bingung juga. Artinya kan dari awal kalau sudah tertata rapi kan udah lebih enak nih ya kan. Ya ini jadi kompos ya kompos. Betul. Ya didaur ulang ya kan. Wah, luar biasa. Nah, Bro, ini ya. Ini kisah yang kita bagikan ini mudah-mudahan jadi pembelajaran ya, karena kita jangan pernah lupa di segmen menolak lupa ini bahwasannya sampah ini bisa menjadi bencana, bukan bencana alam, tapi bencana karena kelalaian manusia dan kurang tegasnya pemerintah saat itu. Ya, wah kritik lagi nih pemerintah, gue paling demen nyikat pemerintah ya kan. Nah, Bang, sebelumnya nih sebelum kita tutup nih, harapan Mang Karna ini dari apa yang sudah kita ceritakan tadi, mungkin terhadap yang nonton ini kan macam-macam, Bang. Ada netizen, mungkin ada Pemprov, ada aparat pemerintahan. Harapannya Mang Karna ini apa sih dari apa yang kasus ini nih ke depannya? Harapan Mang, sampah bisa jadi musuh kita dan sampah juga bisa jadi sumber rezeki kita. Harapan Mang ke depannya mudah-mudahan pemerintah dan juga mungkin dari diri kita sendiri lebih sadar terhadap sampah. Mungkin kalau kita bisa mengelolanya, kita bisa memperhatikannya, insya Allah yang tadi dibilang sampah bisa jadi sumber rezeki kita dengan pengolahan yang baik. Kalau sampah dibiarkan bisa menjadi musuh kita yang lebih besar dengan kejadian di tahun 2005. Harapan Mang, mudah-mudahan kita semua pemirsa juga yang mendengarkan Mang Karna lebih memperhatikan di diri sendiri, di keluarga, supaya sampah ini tidak jadi musuh kita. Betul. Itu aja mungkin pesan dari Mang Karna. Luar biasa. Mungkin sedikit banyaknya dari tingkat rumah tangga sendiri, mulailah dipisahkan sampah rumah tangga dan sampah yang daur ulang. Betul. Sehingga kita yang di lapangan itu lebih mudah. Betul. Gitu. Dan ini juga pemerintah nih harus lebih proaktif ya, jangan cuma sekedar himbauan tapi harus tegas ya. Betul. Bukan main. Sikat lagi pemerintah ya kan. Bang, sebelumnya Siap. saya makasih banyak nih. Sama-sama Mas, terima kasih atas kunjungannya. Mungkin dari Mang lebih dan kurangnya cerita di tahun 2005. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang Mang sampaikan, terutama buat Mas ya. Luar biasa Bang, ini yang Mang Karna ceritakan ini bener-bener mungkin jarang yang tahu ya, karena sudah 20 tahun lalu. Dan buatnya sekarang jadi tahu, jadi lebih aware lagi ke depannya harus seperti apa. Oke Mang, kita tutup dulu Mang ya.
Oke, brother. Gua Arfi dari Jajah Malam dan Mang Karna. Kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.